Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Saya Trisna Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2121095. Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang nabi yang terakhir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang zalim. Pada zaman itu, Raja Fir'aun terkenal sebagai raja yang takabur, zalim, dan menganggap bahwa dirinya adalah seorang Tuhan. Suatu malam, Fir'aun bermimpi negeri Mesir habis terbakar dan hanya tersisa kaum Bani Israel saja. Fir'aun pun menanyakan kepada para ahli nujum mengenai arti mimpi tersebut. Kemudian, para ahli nujum memberitahu bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang menumbangkan kekuasaan Fir'aun sebagai raja. Mendengar hal tersebut, Fir'aun kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang harus lahir di negeri Mesir. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari mimpinya menjadi kenyataan. Hal tersebut pun didengar oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam yang ia telah mengandung Musa. Ia merasa sangat khawatir jika kelak bayinya terlahir sebagai laki-laki dan akan dibunuh oleh para pasukan Fir'aun. Nabi Musa lahir di Mesir pada tahun 1957 Masehi pada pemerintahan Merneptah. Pendapat lain mengatakan atau Fir'aun, Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel yang memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nama beliau disebutkan sebanyak 163 kali di dalam Al-Quran. Nama asli dari Nabi Musa yaitu Musa bin Imron bin Faiz bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'o bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfashad bin Syam bin Nuh. Sedangkan nama ibunda Musa memiliki nama Yukabat, atau pendapat lain itu mengatakan bahwa namanya adalah Yohanes Bilzal. Silsilah Nabi Musa alaihissalam. Musa kecil memakan bara api. Pada suatu hari, Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa hingga dia kesakitan, lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuh kekuasaanku." Namun istrinya berkata, "Sabarlah, dia kan masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya dia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Diceritakan di dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkan sehingga tangannya memegang bara api kemudian memakannya. Yang kedua yaitu ujian Nabi Musa hingga menikah. Awal mula saat Musa sedang melihat-lihat di kota Memphis atau nama berhala, ia melihat ada dua anak laki-laki yang sedang berkelahi. Musa pun ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh salah satunya. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Hanya satu pukulan, Fatun pun tewas sebab tindakannya itu. Musa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama berselang, kasus pembunuhnya itu diketahui oleh masyarakat desa hingga kabar itu sampai di telinga Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengutus anak buahnya untuk menangkap Musa. Karena terdesak, akhirnya Musa lari ke Mesir. Tibalah dia di kota Madian, yaitu kota Nabi Syu'aib di timun semenanjung Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Syu'aib cukup lama sehingga ia menikah dengan anak perempuannya Syu'aib yang bernama Safura. Kemudian Musa pulang ke Mesir. Musa meminta izin kepada Syu'aib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di sana, di Bukit Sinai, Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk sebagai obor guna menerangi perjalanannya. Sejak Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung, lantas terdengarlah suara wahyu Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 30-32. Dengan itulah mukjizat yang dikaruniai Allah kepada Musa, fisik kuat, tongkat, dan tangan bersinar. Fir'aun pun marah ketika mendengar Musa pulang dengan membawa ajaran baru. Kemudian martabatnya jatuh. Ia akhirnya menentang Musa untuk membuktikan bahwa Musa benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Musa bermunajat di Bukit Sinai. Selepas keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju Bukit Sinai untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Namun, sebelum itu Musa disyaratkan berpuasa 30 hari di bulan Zulkaidah. Ketika
akan bermunajat, dia merasa bahwa mulutnya kurang menyenangkan. Ia menggosok gigi dan mengunyah daun kayu atau siwakan. Lalu perbuatannya ditegur malaikat dan dia diwajibkan berpuasa 10 hari lagi. Dengan itu Musa genap puasa 40 hari. Selanjutnya yaitu 10 perintah Allah kepada Musa. Selanjutnya yaitu meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama yaitu pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun Raja Firaun adalah penguasa yang sangat kejam dan bersewenang-wenang, namun Nabi Musa tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua yaitu taat kepada Allah. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan mintai pertolongannya hanyalah Allah semata. Yang ketiga yaitu ketekunan dalam belajar. Keteladanan yang lain dari Nabi Musa alaihissalam adalah ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada Nabi Khidir. Yang keempat yaitu sikap suka membela yang lemah. Ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapati pertengkaran antara keluarga kerajaan Fir'aun dan rakyat jelata dari Bani Israel, beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah. Yang kemudian yaitu sabar dalam berdakwah. Sekian materi dari saya. Apabila banyak kata-kata atau tulisan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.